Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ya talamidil mahbubin. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik anak-anakku semua, qabla nabtadi liqa'ana hadza hayya bina naftatih liqa'ana hadza bil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semua, pekan lalu Ustadz sudah membagikan kepada antum tentang terjemahan dari materi kita Al-Hadaratul Islamiyah atau peradaban Islam. Jadi kalau Ustadz bisa simpulkan, Al-Hadaratul Islamiyah atau peradaban Islam itu adalah membahas tentang cendekiawan muslim atau ulama-ulama muslim yang sekian ratus tahun lalu yang cukup terkenal pada masanya dalam ilmu tajribiyah atau ilmu-ilmu yang kaitannya dengan percobaan atau praktek, seperti ada kimia, fisika, kemudian anatomi tubuh dan lain sebagainya. Jadi kita tahu di Al-Hadaratul Islamiyah itu ada 5 ulama yang dijelaskan. Jadi diantaranya adalah ada Jabir ibnu Al-Hayyan, kemudian ada Ibnu Sina, selanjutnya ada Ibnu Al-Haytham, Al-Bayrani, dan Ibnu Al-Nafs. Ya, kita tahu bahwasannya Ibnu Al-Hayyan itu pada masanya dianggap sebagai ilmuwan yang paling terkenal, ya, yang paling mampu pada saat itu dalam hal ilmu kimia. Jadi banyak sekali karangan beliau tentang ilmu kimia. Begitu juga dengan ada Ibnu Sina dengan ilmu kedokterannya, kemudian ada Ibnu Al-Haytham dengan ilmu fisika dan cahayanya, kemudian ada Al-Bayrani dan Ibnu Al-Nafs. Baik anak-anak semua, untuk lebih jelasnya silakan antum lihat kembali bacaan atau teks bacaan tentang Al-Hadaratul Islamiyah, begitu juga dengan maknanya dalam bahasa Indonesia yang panjang itu. Silakan antum baca kemudian pahami, maka insya Allah nanti dalam ujian atau ulangan Ustadz akan memberikan soal antum terkait dengan Al-Hadaratul Islamiyah atau peradaban Islam. Baik anak-anak semua, kita lanjutkan pembahasan kita pagi ini. Nahnu nuwassil madatana fi hadzal sabah ila tarkibil kalimah. Pagi ini kita akan membahas tentang susunan kalimatnya, tentang grammatical atau tentang nahwu yang ada di dalam pembahasan Al-Hadaratul Islamiyah. Baik, jadi dalam pembahasan Al-Hadaratul Islamiyah ini, adapun susunan kalimat atau nahwu atau tata bahasa yang kita ambil adalah tentang al-fi'lul mudhari al-marfu wal mansub. Jadi Ustadz ulangi, ada dua pembahasan, yaitu al-fi'lul mudhari al-marfu dan al-fi'lul mudhari al-mansub. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan apa itu al-fi'lul mudhari al-mansub, kita akan pahami dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Madza ghardul 'am liliqa'ina fi hadzal sabah. Apa tujuan pembelajaran kita? Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengenal perbedaan antara apa itu fi'il mudhari al-marfu dan fi'il mudhari al-mansub. Fi'il mudhari al-marfu itu apa? Fi'il mudhari al-mansub itu juga bagaimana? Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan mengenal bedanya di mana. Baik, anak-anakku semua, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjut ke susunan kalimatnya atau ke tata bahasanya, Ustadz mau tanya antum semua, apakah antum masih ingat hal tadzakartum
Ma huwa fi'lul mudhari? Apa itu fi'il mudhari? Dulu ketika kita di kelas 11 kita sudah membahas tentang fi'il mudhari. Jadi insyaallah ya, Ustadz kalau tanya antum, insyaallah antum bisa semua. Jadi Ustadz ulangi, fi'il mudhari adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan tentang kejadian atau aktivitas yang sedang dilakukan atau yang akan datang. Nah, itu adalah definisi fi'il mudhari. Baik, selanjutnya kita akan bahas ke fi'il mudhari al-mansub. Silakan lihat slide yang Ustadz buka ini. Baik, anak-anakku semua, kita lanjutkan pembahasan kita sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa saat ini atau pagi ini kita akan membahas tentang al-fi'lul mudhari'ul marfu' wal mansub. Ya, fi'il mudhari marfu' dan mansub. Tadi Ustadz sudah menyampaikan di awal bahwa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengetahui bedanya mana itu fi'il mudhari yang mansub dan fi'il mudhari yang marfu'. Baik anak-anakku semua, bisa melihat ke tabel yang ada di slide. Nah, lihat tabel sebelah kanan dan sebelah kiri kalian ya. Di sebelah kanan ini adalah al-fi'lul mudhari'ul marfu'. Ini yang sudah kita bahas di kelas 11 dulu. Masih ingat? Ya jelisu, ya jelisani, ya jelisuna, tajlisu, tajlisani, tajlisna, dan lain sebagainya ya. Nah, maka ini yang sebelah kanan kita sudah bahas di kelas 11 dulu. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Silakan antum lihat bedanya di mana kalimat yang kata kerja di kanan dan kata kerja yang ada di sebelah kiri ini yang ditandai dengan garis bawah. Baik, Ustadz akan bacakan. Al-kalimatul ula, yaqra'u Khalidul kitaba. Yaqra'u Khalid al-kitaba. Khalid sedang membaca sebuah kitab. Selanjutnya, sebelahnya Ustadz akan baca al-fi'lul mudhari al-mansub. Ahabba Khalid ayyaqra'a al-kitaba. Sudah kelihatan bedanya? Baik, nanti kita bahas. Antum analisis dulu ya, bedanya di mana. Al-kalimatu tsaniyah, kalimat yang kedua, hal yanjahul kaslan, apakah pemalas itu akan sukses? Kita baca yang fi'il mudhari mansubnya, lan yanjahal kaslanu. Lan yanjahal kaslanu. Lihat kata kerja yang dikasih garis bawah. Silakan dianalisis bedanya apa, khususnya di harokat terakhirnya. Kemudian al-kalimatus tsalisah, kalimat yang ketiga, lihat slide. Yanjahu thalibu fil imtihani. Siswa akan sukses dalam ujian. Selanjutnya kita lihat yang mansub. Yajtahidu thalibu fit ta'allumi liyanjaha fil imtihani. Siswa bersungguh-sungguh dalam belajar untuk atau supaya sukses dalam ujian. Nah, bisa dilihat di sini anak-anakku semua. Bedanya apa kata kerja mansub dan marfu yang digaris bawahi ini. Nah, selanjutnya di part yang kedua, bagian kedua, anti tabhasina an khalqillah. Kamu wanita atau perempuan tabhasina an khalqillah, membahas atau mencari tentang ciptaan Allah. Tuhibbina an tabhasi an khalqillah. Kamu senang ya, senang mencari atau membahas tentang ciptaan Allah. Dilihat kata kerja yang mansub dan marfu bedanya di mana? Silakan dianalisis sebelum Ustadz bahas lebih lanjut. Kemudian huma yuflihani fil akhirah. Mereka laki-laki, dua jumlahnya ya, yuflihani fil akhirah, akan bahagia, akan senang
fil akhirah, di akhirat kelak. Selanjutnya yang mansub kita baca huma ya'malanis solihati liyufliha fil akhirati. Mereka berdua melakukan amal-amal kebaikan untuk kebahagiaan atau supaya mereka bahagia di akhirat. Nah, dilihat yang di garis bawahi bedanya di mana? Silakan dianalisis anak-anakku semua. Kemudian al-kalimatut tsalitsah, kalimat yang ketiga, antum tafhamuna hadzal darsa. Kalian laki-laki akan paham pelajaran ini. Nah, kita lihat yang mansubnya lan tafhamu hadzal darsa. Kalian tidak akan paham pelajaran ini. Lihat kata kerja yang di garis bawahi, bedanya di mana? Nah, setelah kita analisis semua, yuk kita lihat bedanya di mana dan tandanya apa. Oke, perhatikan. Tanda nasab atau mansub. Nah, tanda fi'il mudhari nasab atau mansub. Oke, tandanya adalah akhir kata kerjanya yang part 1 ini, yang ini. Oke, yang ini. Perhatikan, akhir kata kerjanya adalah fathah. Oke, akhir kata kerjanya adalah fathah. Coba kita lihat di sini yaqra'u. Nah, kalau mansub menjadi yaqra'a. Kemudian yanjahu, kalau mansub menjadi yanjaha. Selanjutnya sama di sini yanjahu menjadi liyanjaha. Jadi harakat terakhir dalam kata kerjanya dalam fi'il mudhari al-mansub menjadi fathah. Oke, kita lihat di part yang kedua yang bawah ini. Ya, tandanya apa? Oke. Kalau yang di bawah ini, part yang kedua ini, tandanya adalah hadfun nun, menghapus huruf nun. Kita lihat contohnya, kalau dia marfu, anti tabhasina, diubah menjadi mansub menjadi tabhasi, nunnya hilang. Di sini ada nunnya, di sini nunnya hilang. Kita hapus nunnya. Oke, kemudian huma yuflihani fil akhirah. Yuflihani kalau mansub menjadi liyufliha, nunnya kita hilangin. Di sini ada ni, nunnya kita hilangin. Nah, selanjutnya antum tafhamuna, ada na, nun di sini ya. Kalau mansub menjadi lan tafhamu. Nah, lan tafhamu, nunnya kita hilangkan. Jadi untuk yang part di atas ini tanda fathahnya, atau kalau yang melakukan itu dia ya goib, jumlahnya 1, maka tanda mansubnya adalah fathah akhir atau harokat akhir adalah fathah. Sedangkan kalau yang melakukan itu anti, huma, antum, maka tanda mansubnya adalah hazfun nun, menghapus huruf nun di belakang. Nah, lalu kenapa bisa berubah menjadi fathah, menjadi fathah, fathah, kemudian menghapus nun, menghapus nun, menghapus nun? Kenapa bisa berubah? Nah, itulah yang disebut dengan fi'lul mudhari al-mansub. Apa itu fi'il mudhari mansub? Nah, fi'il mudhari mansub adalah fi'il mudhari yang didahului oleh huruf nasab, yaitu an, lan, dan lamut ta'lil. Lamut ta'lil itu adalah li. Nah, jadi fi'il mudhari itu kalau didahului oleh an, didahului oleh lan, didahului oleh lamut ta'lil atau li yang ini, maka harokat terakhirnya harus fathah. Oke, jadi fi'il mudhari ini disebut dengan mansub. Yanjaha fi'il mudhari mansub, liyunjiha fi'il mudhari mansub. Kenapa? Karena didahului oleh harfun nasab. Apa itu? An, lan, kemudian li. Nah, sama
Ya, tabahasi ini adalah fi'il mudhari mansub. Kenapa? Karena didahului oleh huruf an. Kemudian liyufliha adalah fi'il mudhari mansub. Kenapa? Didahului oleh li atau lamut ta'lil. Kemudian tafhamu adalah fi'il mudhari mansub. Kenapa? Karena didahului oleh huruf nasab lan. Nah, jadi setiap fi'il mudhari yang didahului oleh an, lan, li atau lamut ta'lil apabila pelakunya cuma satu dia, maka harokat terakhirnya tanda mansubnya adalah fathah. Dan apabila fi'il mudhari yang melakukan itu adalah anti, huma, dan antum, tanda fi'il mudhari'nya atau tanda fi'il mudhari' mansubnya adalah hadfun nun, menghapus huruf nun. Nah, an tabahasi asalnya tabahasina, karena didahului oleh an menjadi an tabahasi. Nah, demikian anak-anakku semua, ini adalah fi'il mudhari' marfu dan mansub. Kalau marfu sudah kita bahas di kelas 11 dulu, yang mansub kita bahas pagi ini. Ustadz ulangi, apa itu fi'il mudhari mansub? Fi'il mudhari mansub adalah fi'il mudhari yang didahului oleh huruf nasab, yaitu an, lan, dan lamut ta'lil. Bisa dilihat di sini ya. Oke, yang di atas ini, yang 3 atas ini adalah untuk dia laki-laki. Oke. Kemudian yang di bawah ini adalah untuk anti, huma, dan antum. Lihat perbedaan di setiap kata kerja yang Ustadz kasih garis bawah. Ya, pasti kelihatan bedanya di mana. Oke, fahimtum?